Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, ada kabar dari Senayan soal rancangan undang-undang ASN. Kesabaran P3K dan honorer harus tebal ya. Baik, dikutip dari gpnn.com Jakarta, seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K wajar jika kecewa lantaran rapat paripurna DPR pada Selasa 22 Agustus tidak melakukan pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN menjadi undang-undang. RUU ASN yang salah satu substansinya tentang penyelesaian masalah honorer memang belum masuk agenda untuk disahkan pada rapat paripurna kemarin. Sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus memastikan RUU ASN akan segera disahkan menjadi undang-undang. Namun ada satu tahapan lagi yang harus dilalui yakni pandangan mini praksi. Namun karena kita DPR RI menghadapi masa reses sehingga kita menunda pelaksanaan mini praksi yang yaitu pleno tentang penetapan daripada revisi UU ini, terang Gus Pardi. Gus Pardi mengatakan hal tersebut saat diskusi forum legislasi bertajuk Revisi Undang-Undang ASN dan Nasib Tenaga Honorer di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Agustus 2023. Saat itu anggota DPR RI masih masa reses yang berakhir pada 15 Agustus 2023. Perlu diketahui DPR sebenarnya menargetkan pandangan mini praksi atau pembahasan tingkat 1 terhadap RUU ASN sudah dilakukan sebelum reses. Sehingga begitu masuk sidang berikutnya ditargetkan RUU ASN yang juga mengatur peningkatan kesejahteraan P3K tinggal ketuk palu pengesahan. Ya, hal tersebut bisa diketahui dari situs resmi DPR RI di mana disebutkan bahwa posisi pembahasan RUU ASN per 13 Juli 2023 ialah RUU sedang proses pembicaraan tingkat 1 di Komisi 2. Seperti disampaikan Gus Pardi Gaus, tahapan pandangan mini praksi belum dilakukan karena Dewan keburu masuk masa reses. Dengan demikian, para P3K dan honorer perlu memahami bahwa masih ada satu tahapan lagi sebelum RUU ASN dibawa ke rapat paripurna DPR, yakni pandangan mini praksi. Pendapat mini praksi ialah pendapat yang disampaikan praksi-praksi di DPR terhadap RUU yang juga disebut juga sebagai pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat 1. Pada tahapan ini akan disepakati untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pembahasan sebuah RUU ke pembicaraan tingkat 2 atau tingkat paripurna. Namun, para honorer perlu mengetahui juga bahwa pembahasan RUU revisi UU ASN sudah mulai sejak 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU ASN masuk daftar program legislasi nasional Prolegnas sebagai usul inisiatif Dewan. Tinggal ketuk palu, mudah-mudahan setelah masa reses ini tanggal 15 Agustus akan mengakhiri masa reses. Setelah itu dibuka masa sidang dan setelah itu kami rapat internal dan insya Allah tentu akan menjadwalkan kapan akan dilaksanakan pleno, kata Gus Pardi saat itu. Sementara buat Bapak Ibu yang belum mengetahui ya tentang RUU ASN ini tentang apa sih ya, tentunya anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menyampaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah upaya untuk memperjelas status honorer ya. Jadi tujuan digaungkannya untuk RUU ASN ini adalah memperjelas status ASN menurut undang-undang tersebut, sebuah legislasi sehingga para tenaga honorer dapat diakui dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdian kepada negara. Kemudian tidak hanya ada pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga honorer Indonesia setelah Undang-Undang ASN disahkan.
Kemudian DPR dan pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nantinya 2,3 juta honorer akan diakomodir apakah ASN full time atau part time. Ya, saat menjadi narasumber di diskusi sebagaimana dilansir dari Natuna Today dari website DPR RI pada Senin 22 Agustus 2023. Jadi dalam kesempatan tersebut Gus Pardi juga memahami ada kekhawatiran dengan klasterisasi ASN. Karena itu politisi fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan DPR dan pemerintah sudah memikirkan langkah strategisnya, bahwa orang-orang yang bekerja sebanyak 2,7 juta itu sebagaimana disebutkan tadi tidak melulu semuanya masuk kepada P3K part-time, tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki, ucapnya. Mungkin itulah informasi ya untuk kabar dari Senayan ya soal RUU ASN. Mudah-mudahan Bapak Ibu harus sabar ya menghadapi situasi seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya ada langkah-langkah pemerintah yang strategis yang lebih menguntungkan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.